Jadi dari hasil perkenalan melihat ruh dakwah para pendahulu kita ramu jadi satu formulasi ekosistem dakwah. Ternyata masjid ini luar biasa. Masjid adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling diberkahi, karena memang dakwah Masajidallah ini sebagaimana yang termaktub di dalam awal surah Bani Israel, surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Jadi kita bikin masjid kapal tu langsung dua. Masjid kapal Munzalan 1, masjid kapal Munzalan 2. Masjid kapal Munzalan 1-nya di Ampera, masjid kapal Munzalan 2-nya di Serdam. Nah, ternyata bolak-balik dari masjid ini nih betul-betul ada keberkahan, dan sekarang lebih daripada 20 kota udah mulai ada masjid kapal. Masjid kapal Munzalan Indonesia, dan gerakannya alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kurang lebih 104 kota itu udah terinstal pasukan amal soleh. Yang kegiatan utamanya adalah gerakan infak beras untuk penghafal Quran dan juga untuk anak yatim pondok pesantren yang boarding. Jadi syaratnya harus boarding dulu, kita survei, kemudian kita bantu kebutuhan pokoknya beras, dan berasnya beras terbaik dari Klaten, dari Delanggu, beras mantik, beras premium. Dan alhamdulillah dalam 10 tahun ini kita berjalan sudah bisa mengumpulkan total tonase berasnya itu sampai dengan 850 ton. Jadi kok 850 ton kita kalkulasikan per kilonya 10.000 saja, berarti teman-teman bisa fundraising mengumpulkan sedekah dengan gerakan ini 8,5 miliar. Dan ini donaturnya baru 350.000 orang. Bagaimana jumlah umat Islam Indonesia ini 220 juta. Jadi potensi ziswab kita di Indonesia ini amat sangat banyak sekali. Tinggal kita bikin program, dan program ini kita kembalikan di masjid. Jadi kita bikin pondok masjid, bukan masjid yang punya bukan pondok yang bikin masjid, tapi masjid yang bikin pondok, masjid yang bikin pasar, masjid yang bikin supermarket, masjid yang bikin pabrik roti, masjid yang bikin hotel. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Dan kami mengundang bapak-bapak kalau mau melihat masjid kecil dalam gang, punya tower, Munzalan Tower 6 lantai. Jadi ini menyampaikan berita gembira, dan rasanya melihat masjid-masjid di tepi jalan yang gede-gede ini bisa jadi kampus masjid. Karena masjid kita rata-rata ba'da kuliah duha itu dah kosong sampai zuhur. Habis zuhur kosong lagi. Ini masjid utama nih, ini bisa disetting jadi kampus. Dan kami lagi merancang ini, udah kita siapkan ketua timnya, kebetulan mantan rektor, Profesor Dr. Tamrin Usman DEA, alumni Prancis, dan kebetulan teman satu lettingnya Pak Nuh. Dan Pak Nuh sekarang ini menjadi ketua Badan Wakaf Indonesia, BWI. Nah, kita merancang untuk pertama kita launching itu Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman di Kota Pontianak. Dan kemarin kita udah deklarasikan juga, udah mulai berjalan Masjid Jami kita itu, kita setting Baitul Malnya, yang meresmikannya Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Jadi bermula dari Baitullah, kemudian kita setting pondok masjidnya menjadi Baitul Quran, kemudian setelah itu kita set lagi menjadi Baitul Mal. Nah, karena Baitul Mal ini semacam perbankannya di ekonomi konvensional. Jadi semua orang terlibat dengan perbankan. Jadi kalau mau pola nabawi, bukan pola ribawi, kita harus menginstal sebanyak-banyaknya Baitul Mal di masjid. Karena masjid kita udah 1 juta masjid di Indonesia. Tapi hanya masjid aja. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau dia udah menginstal pondok Qur'annya, ada ustadznya di situ,
ada pengasuhnya di masjid itu sebagaimana Rasulullah nempel di Masjid Nabawi. Jadi syarat pertama untuk Masjid Kapal Munzalan, dia harus ada pengasuh yang memang tinggal di masjid itu. Dia sebagai kiainya, sebagai pengasuhnya, barulah dia bisa menggerakkan fungsi masjid menjadi pondok masjid. Nah, kemudian setelah itu bikin baitul malnya, bikin adminnya, bikin kencelengan raksasanya. Bahkan kalau belajar di Munzalan itu, melihat bukan belajar tapi mengkopas saja, itu lebih besar baitul malnya daripada masjidnya. Baitul malnya 2 lantai, satu rumah kita fundraising, kita bebaskan, kita install menjadi Baitul Mal Munzalan Indonesia. Itu istilah kita kencelengan raksasa. Kalau hanya kencelengan Jumat, kotak-kotak kecil, itu terbatas sekali isinya. Tapi ini kencelengan 10 kali 20, 2 lantai. Jadi 400 meter persegi. Lebih besar daripada masjidnya 11 kali 17. Nah, alhamdulillah itu bisa fundraising, bisa miliaran. Dan memang kita sebagai jembatan amal soleh saja. Geser, bang terima kasih, terima salurkan, terima salurkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih kasih. Geser. Jadi alhamdulillah wasilah geser-geser ini Allah munculkan perniagaan namanya Baitul Muamalah. Dapatlah kita bikin pabrik roti, dapatlah kita bikin minimarket, dapatlah kita rabat dari beras, sehingga kita bisa mengangkat santri penerima amanah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak keliru, mudah-mudahan Masjid Kapal Munzalan ini masjid kecil dengan ukuran 11 kali 17, tapi dia punya santri penerima amanah, artinya santri profesional, S1 minimal tamat SMA, minimal SMK, S1, S2, bahkan ada yang hampir doktor, kandidat doktor itu jadi pegawai masjid. Dan ini jumlahnya udah 500 orang. Jadi pegawai masjid kami, santri penerima amanah, kalau dia kumpul semua di Masjid Kapal, dia harus disiapkan 2,5 masjid kapal, baru bisa nampung 500 orang. Dan ini alhamdulillah minta doa, minta keberkahan daripada doa daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang memakmurkan masjid, karena memang terutama salat subuh ini itu kunci taubat kiat pertama kami itu hanya 3 saja, MSQ, masjid tempatnya, subuh waktunya, Al-Quran kontennya. Jadi kita betul-betul berusaha mengamalkan, bukan hanya membaca Quran, tapi paham Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian baru mendakwahkannya, baru ngajak orang, kemudian terakhir baru ngapal. Tapi kalau udah diamalkan itu, meskipun ayat-ayat tertentu, tapi betul-betul kita netes di situ insya Allah. Dan alhamdulillah guru muda kita ini menjadi saksi sejarah. Ustadz Uzlah Maulana ini bukan orang Pontianak, dia orang Pemalang, dan beliau ini di pondok di Ciputat, di Yayasan Khazanah Kebajikan Ciputat, pimpinan Ustadz Najamuddin Siddiq. Kemudian S2-nya di PT IKI. Tapi alhamdulillah saya bawa keliling Kalimantan Barat, itu 14 kabupaten kota saya bawa beliau keliling, bahkan plus sampai ke Sarawak, Malaysia Timur, bahkan sampai ke Brunei Darussalam. Betah di Kalimantan Barat, kemudian mempersunting gadis Kalimantan Barat, sekarang udah punya anak 3. Nah, kalau beliau Kiai Haji, kalau saya ketua harian, sama-sama KH. Tapi kalau beliau ketua Kiai Haji, kalau saya ini ketua harian yang bicaranya program. Kalau bicara literasi, bicara konsep Quran, hukum-hukum segala macam, beliau ini dewan suruhnya. Kalau kita dewan yang bisa disuruh-suruh gitu. Jadi yang bergerak gitu ya. Jadi bagi tugas, ada to'iyah, ada to'haji. Nah, to'iyah ini orang tua yang
memfasilitasi, memberi kesempatan kepada anak muda, kepada Tok Haji. Tok Haji itu pengertian kami, dia pengasuh. Dia yang ngerti Quran, dia yang ngerti hadis. Dia yang bisa mengajarkan kita tajwidnya, bacaan yang benarnya seperti apa, secara teori Quran, paham betul Quran. Nah, Tok Iya inilah orang yang ada di masjid, tapi dia memberi kesempatan kepada anak muda, mau duduk sehati, mau menekan egonya meskipun dia tua dan banyak pengalamannya, tapi mau mendengarkan anak muda, sehingga sinergi positif antara yang tua dan muda itu menjadi satu kekuatan. Dan itu kami mencontoh Rasulullah dengan Umar itu kurang lebih, Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu kurang lebih seusia, tapi dia mempercayakan kepada dua anak muda, Utsman dan Ali. Nah, bisa dia dalam satu kekuatan seperti itu. Dan alhamdulillah kami di Munzalan tidak berani berlima, tapi berempat ya. Jadi ada tipikal Utsman, ada tipikal Ali, ada tipikal Abu Bakar, ada tipikal Umar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini perkenalan, silaturahim, dan kami minta doa, dukungan, support kepada bapak-bapak bisa bersinergi dengan kawan-kawan kita yang ada di Bekasi, minta diarahkan. Kalau nakal-nakal cubit ya, tidak apa-apa. Tok Iya cubit, Tok Haji masih boleh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, ini pengantar dari saya. Dan selanjutnya kita dengarkan, karena waktu terbatas sampai dengan suruk barangkali karena hari kerja, kita persilakan kepada Ustadz Uzlah Maulana Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diizinkan Allah untuk bisa hadir sholat berjamaah, melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita. Kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan, pengurus Yayasan dan jamaah tetap Masjid Al-Furqan Kota Bekasi ini, alhamdulillah dengan izin Allah kami bisa bersafari dakwah ini di titik yang kelima di Kota Bekasi. Insyaallah mungkin antara siang atau besok kami akan ke Bandung. Dan alhamdulillah tadi malam juga kita ngisi di Tangerang sampai ke Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur dan ketemu dengan Ustadz Jamil, Ketua Umum Darul Quran Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka dulu taklim kita dengan membaca umul kitab. Kita doakan pendiri atau donatur Masjid Al-Furqan dari awal berdirinya sampai hari ini dimakmurkan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, mudah-mudahan menjadi jariah yang akan mengalir terus hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita ini di sini punya masjid namanya Al-Furqan. Masya Allah. Kalau jamaah tahu bahwasanya Al-Furqan ini Pak, nama Al-Quran. Al-Furqan itu nama Al-Quran. Bahkan nama Al-Furqan ini menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Furqan.
nomornya nomor 25 di juz ke-19, jumlah ayat 73 ayat. Masya Allah. Bayangkan tuh, Al-Furqan nama sebuah Quran. Maka nama Al-Quran itu diantaranya Al-Furqan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan Al-Furqan itu ada di dalam surah 8. Nama surahnya Al-Anfal. Ayatnya 29, juznya nomor 9. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sama-sama. Allah. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Jika kalian wahai orang beriman, in tattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan memberikan kepadamu furqan. Masya Allah. Di kebanyakan tafsir furqan itu artinya satu ilham, satu kemampuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa tadi, membedakan antara yang hak, antara yang batil, memahami. Allah akan berikan kepada kita ini kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang tidak halal. Itu furqan, Pak. Masya Allah. Jadi syaratnya apa? Syaratnya kita takwa. Syarat takwa Allah berikan furqan. Kemudian ketika Allah sampaikan di dalam ayat ini, ketika kita bertakwa Allah akan berikan kepada kita furqan, hadiahnya dua. Yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum. Yang pertama, hadiah pertama itu Allah akan tutup kesalahan-kesalahan kita. Allah akan tutup aib-aib kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah. Yang kedua kata Allah di ujung ayat ini, wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, syaratnya itu tadi, takwa furqan. Takwa furqan. Sama-sama. Ini suara belum sarapan. Ulangi. Takwa furqan. Lagi. Sampai besok. Syaratnya takwa aja. Takwa furqan. Nah, inilah yang sering disampaikan bahkan menjadi rukun khutbah ketika hari Jumat. Jadi kita ini diwasiatkan terus, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kata khotib tuh, saya wasiatkan ini kepada diriku sendiri dan kepada jamaah semua. Ayo takwa kepada Allah. Ketika kita takwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Begitu. Yang kedua, bahkan furqan ini digandengkan dengan ayat puasa, Pak. Furqan digandengkan dengan ayat-ayat puasa. Di dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Baqarah, surah kedua. Jumlah ayat 286, 2 juz setengah. Nah, tepat di dalam ayat 183 sampai ayat 187 itu ayat bergandeng-gandeng tentang menjelaskan keutamaan puasa, perintah puasanya di ayat 183. 184-nya tentang fikih puasanya, 185-nya tentang keutamaan Al-Quran Furqan, 186-nya tentang keutamaan doa di bulan puasa, 187-nya yaitu kebolehan di malam hari kita berhubungan dengan suami istri, ya. Kemudian di ujung ayat itu dibicarakan tentang keutamaan itikaf.
Nah, yang menarik itu Furqan ini ayatnya diapit oleh ayat-ayat perintah puasa, keutamaan puasa. Ayatnya memang agak panjang. Tepat di ayat 185-nya apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu kata Allah alladzi unzila fihil Qur'an, bulan di dalamnya turunnya Al-Qur'an. Maka bersyukur Pak, 1 bulan kemarin ketika jamaah ini bapak-bapak mampu menyelesaikan 1 bulan itu bisa khatam 30 juz. Alhamdulillah. Yang khatam. Angkat tangan yang khatam kemarin sekali saja. Ada enggak? Mana? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ada lagi? Saya doakan Pak, yang kemarin khatam mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat umroh. Menjadi pembela kita hari kiamat. Amin. Yang enggak khatamnya umrohnya 2 tahun lagi atau di alam kubur. Makanya kita niatin Pak, tahun depan Ramadan kita bisa selesai minimal sekali khatam Quran. Mudah-mudahan pada panjang umur semuanya. Panjang umur, amin. Masya Allah. Jangan meninggal dulu, ya. Panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan masih panjang umurnya. Nah, kemudian di tengah ayat ini yang menarik kata Allah, alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan turunnya Quran sebagai petunjuk dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Nah, untuk mendapatkan furqan ini caranya bagaimana? Ya istiqomah ngaji. Makanya tadi kata guru kita, kalau bisa nih Pak, kita jadi punya target. Kalau subuh itu mengawali waktu subuh, menutup waktu malam di subuh hari, mumpung disaksikan oleh malaikat hafadzah, malaikat penjaga malam nih, kan ganti shiftnya itu di pagi hari. Ya, disaksikan oleh malaikat, kita bisa membaca Quran agar mengawali hari kita ini dengan keberkahan. Karena Al-Quran itu berkah. Jadi habis subuh kita ngaji, entar menutup maghrib, menutup waktu siang dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa dalam 1 hari itu ada 2 waktu kita bisa baca Quran. Subuh, maghrib. Sama-sama. Ulang. Subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Subuh itu mengawali waktu siang supaya dapat berkah. Maghrib menutup waktu siang, masuk waktu malam supaya dapat berkah. Karena Quran itu berkah, Pak. Di dalam surah 38 namanya surah Shad. Ayatnya 29, juznya nomor 23. Di situ disebut Al-Quran itu berkah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku wahyukan kitab ini kepada engkau. Mubarakun, isinya berkah. Didengarkan baca dapat berkahnya,
dibaca dapat berkahnya, diajarkan dapat berkahnya, apalagi sampai menghafal Quran. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang rumahnya selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, setan akan lari dari rumah kita, Pak. Bahayanya apa coba? Kalau setan ini nginep di rumah kita, kalau kita nggak ada Qurannya, kalau kita istri, anak, keturunan kita nggak ngaji di rumah, itu bahayanya setan masuk rumah kita, goda istri durhaka sama suami, goda anak bisa durhaka sama orang tua. Orang tua ngomong sekali, jawab 2 kali. Orang tua ngomong 2 kali, jawab 5 kali. Disuruh sholat, malas. Disuruh sekolah, malas. Disuruh ngaji, malas. Itu akibat daripada apa? Setan nginep di rumah. Tapi ada satu cara, gimana caranya kata Rasulullah? Isi rumah kita dengan Quran. Tapi orang memahaminya bukannya orang yang punya rumah baca Quran, tapi ayatnya ditempel. Ustadz, saya tempelin Al-Quran di depan supaya setan gak masuk. Kata setan, saya tidak lewat pintu depan tapi lewat pintu belakang. Di belakang itu tempelin lagi. Kata setan, saya gak lewat pintu belakang, lewat ventilasi. Karena bukan itu maksudnya. Tapi yang punya rumah itu ngaji. Insya Allah. Maka kata Allah tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran ini kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah, mubarakun, isinya berkah. Berkah. Liyadabbaru ayatik, agar ayat-ayatnya ditadaburi, dihayati. Apalagi Pak, ini masjid yang secakep ini, sebagus ini, punya program tiap pagi. One day one ayat saja. 1 hari 1 ayat saja kita ngafal, atau 1 hari 1 ayat kita isi, itu berkah Pak. Bisa ini diinstal program ini, one day one ayat. Jadi semua pegang Quran. Inilah yang dilakukan di kota Pontianak. Jadi 1 hari 1 ayat saja, ada gurunya dibimbing. Ya mulai dari juz yang pendek-pendek dulu. Dari An-Naba misalkan juz 30, kita sama-sama baca Arabnya, kemudian kita lihat terjemahannya. Baca Arabnya, lihat tafsir perkataannya, bersama-sama ngikuti. Itu lihat perubahan Pak 1 bulan, keberkahan yang kita dapat. Kalau kita awali pagi harinya dengan Quran. Karena selama ini enggak, kalau setelah sholat, assalamualaikum, pulang. Sudah sampai di rumah nggak sempat lagi ngaji, belum pegang HP, belum ambil remote TV, belum tidur lagi. Waduh, makanya jangan sampai habis subuh itu dibiasakan tidur, gak bagus. Jangan dibiasakan habis subuh tidur, jangan. Kecuali kita lagi kondisinya yang sangat lelah, tapi kalau menjadi habit jangan. Kalau menjadi kebiasaan jangan, tidak bagus. Habis subuh Quran, subuh Quran. Insya Allah kita sehat lahir batin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan di sini bisa diinstal subuh harinya dengan Quran. Tunjuk 1 aja guru Quran. Setiap subuh kita minta waktu 15 menit menghafal Quran bersama-sama, atau kita tadabbur Al-Quran sama-sama. Modelnya Quran saja. Kita awali dari An-Naba boleh. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan artinya, kita terangkan artinya. Sudah 15 menit saja, atau 20 menit, atau setengah jam. Habis itu sudah. Itu berkah Pak. Lihat 1 bulan, lihat 2 bulan, lihat 3 bulan. Kita akan dapat berkahnya. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Makanya tunjuk 1 saja guru yang betul-betul megang setiap subuhnya. Boleh kita kasih insentif supaya dia semangat. Jangan sampai guru bahasa Inggris kita kasih besar, guru matematika kita kasih besar, giliran kepada guru Quran gak ada ikromnya sama sekali. Gak apa-apa, kita kasih dia ihsan, kita kasih dia insentif supaya dia semangat. Alhamdulillah atas izin Allah Pak, kemarin saya ngisi juga di surah Al-Kautsar. Itu ada namanya Ustaz Jawas. Jawas atau Jawas tuh? Jawa. Itu aset Bekasi itu Pak. 1 sudah ganteng, hafal Quran, ngambil sanadnya, itu langka anak begitu tuh. Masya Allah. Sampai bahasanya saya lamar dia. Ntar kalau saya ngisi-ngisi acara di kota Bekasi, saya kepengen dia yang bacakan Qurannya. Masya Allah, itu aset luar biasa. Tadi malam saya ketemu Ustaz Jamil di Darul Quran, Ustaz Yusuf Mansur di sana.
beliau menyampaikan memang ini sanadnya sudah tinggi karena memang lagi ngambil sanad di Syekh di Cibinong atau di Jawa Barat begitu, sanad Qiraah Asyarah, Masya Allah, bacaan yang 10, Masya Allah. Itu aset Pak, harus dijaga. Kalau bisa segera itu jangan sampai lepas tuh. Itu aset Bekasi. Udah ganteng, pinter, cerdas, soleh, dapatin begitu tuh susah. Dapatkan begitu susah. Kalau bisa pun saya mau tarik ke Kalimantan Barat, cuman dia nggak mau. Begitu, itu aset banget itu, Masya Allah. Jadi kalau orang mendapatkan gitu Pak, jaga betul, rawat bener, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih amalan-amalan takwa kan gitu? Di antara amalan-amalan takwa, ya, yang pertama adalah bagaimana menjaga waktu subuh. Pokoknya subuh berjamaah ini jangan lewat. Diusahakan betul subuh itu di masjid. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang agak pendek, tapi beliau ketika motivasi kepada sahabat, wahai sahabatku, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Wahai para sahabat, jika kamu mendapati isya-nya berjamaah, sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti kamu sholat separuh malam. Masya Allah. Ada yang daftar di sini mau sholat separuh malam? Nggak ada yang kuat Pak. Hanya diganti dengan isya berjamaah di masjid tepat waktu sholat pertama. Masya Allah. Berjamaah, pahalanya seperti separuh malam. Yang kedua, Rasulullah memberi motivasi lagi kepada para sahabat tentang keutamaan berjamaah waktu subuh. Apa kata Rasulullah? Man shalla subha, siapa yang mendapati sholat subuhnya fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama qama laila kullah, maka seperti satu malam suntuk dia sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis-hadis yang seperti ini yang harus kita sering kita sampaikan agar masjid ini makmur. Saya tanya jamaah di sini. Ini kalau kita kalkulasi kakak yang di dekat masjid ini Al Furqan ada berapa kakak? Kira-kira ada berapa kakak? Berapa? 500. Kira-kira 1000. Kebayang nggak Pak, kalau yang datang ke sini ke masjid nih subuhnya satu orang saja, ayahnya saja atau bapaknya. Bayangkan tuh Pak, dari 1000 kan pasti ada orang tua, minimal ayahnya saja. Ini akan penuh dengan 1000 orang. Bayangkan tuh. Jadi Masjid Al Furqan bagaimana ini bisa 1000 bisa datang? Kan pasti ada ayahnya. Gimana kalau ayahnya ngajak anak laki-lakinya satu? Berapa coba? 2000. Ini pasti lantai atas, lantai bawah itu akan penuh. Seperti Masjid Joko Karian yang ada di Jogja. Masya Allah. Nah inilah Pak Ustadz, tugas antum, tugas DKM, tugas pengurus masjid. Gimana caranya mensupport warga yang di sekitar masjid itu betul-betul mencintai masjid. Jadi hadir ke masjid itu dengan senang, nyaman di masjid itu. Gimana caranya? Ada caranya kalau di Pontianak itu Pak. Di Pontianak itu caranya itu dengan makan-makan. Makanya ada namanya masjid makan-makan. Jadi diisi pertama itu dengan kajian begini. Tapi memang perutnya juga disiapkan. Jadi luar biasa di sana itu. Minimal pertama kita coba itu Jumat. Habis Jumat makan. Minimal itu. Yang kedua setelah mulai rame ditambah lagi hari Minggu habis subuh ada makannya. Minimal bubur. Kalau di sini uduk. Mulai bertambah lagi, tambah lagi hari Minggunya. Tambah lagi tuh. Itu Pak dalam waktu 1 bulan lihat ritme, lihat grafik tambahnya jamaah, lihat. Itu akan grafiknya akan bukan begini. Minimal dia datang ke masjid itu karena makan, minimal itu. Kalau nggak malu, minimal itu.
Tapi lama-lama kan gak mungkin deh. Masa sih saya ke masjid gak makan doang? Masa sih saya ke masjid gak nyarap doang? Lama-lama dia terketuk hatinya. Mulai dah sholat di sop ke-15. Mulai. Besok-besok maju sedikit, sop ke-10. Maju dikit, sop ke-5. Akhirnya insya Allah di sop yang pertama. Walaupun awalnya itu karena makan. Awalnya karena nasi uduk. Tapi itu cara enggak masalah. Namanya karena keimanan mereka tidak seperti keimanan orang-orang yang sudah bagus. Jangan ngukur kita gitu Pak. Jangan ngukur kita. Karena yang mereka pikirkan itu makan cari duit, makan cari duit, makan cari duit. Sama-sama coba. Gimana bisa bertahan hidup kan gitu. Tapi padahal Allah ngasih cara. Kamu sholat aku jamin rizkinya. Mana ayatnya? Ada di dalam surah 20 namanya surah Toha. Ayatnya 132, juznya nomor 16. Sholat digandengkan dengan rizki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh, perintahkan kepada keluargamu, kata Allah, sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai ayah, sebagai bapak sudah nikmat sholat berjamaah awal waktu, tepat waktu berjamaah di Al-Furqan, kita punya PR nih, gimana istri kita juga sholat agar masuk surganya sama-sama. Kita punya PR, anak 3 kita, anak 4 kita, 5 kita sama imannya seperti kita, artinya sama dia sholat. Karena ada amalan yang membawa keluarga itu bukan hanya bertemu di dunia, tapi sesurga dengan keluarga Pak. Karena ini waktunya terbatas, kapan-kapan lah mudah-mudahan izin Allah kita kesini lagi, kita akan bahas ini. Jadi ada amalan-amalan yang dengan keluarga kita bertemu di dunia bersama-sama, sesurga dengan ayah kita, ibu kita, cucu kita, mantu kita, pasangan kita. Itu ada ayatnya, bahkan ditambah dengan doanya. Kan gitu. Nah, makanya ini PR kita gimana caranya gitu. Kemudian kata Allah di tengah ayat ini, nahnu narzuquka, kami yang menjamin rizkimu, kata Allah. Dari ayat ini diawali perintah sholat, kemudian di closing, diakhiri dengan apa? Nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Wahai manusia, kami yang menjamin rizkimu. Kami yang menjamin rizkimu, saya yang menjamin rizkimu, kata Allah. Gak usah jauh-jauh Pak. Contoh sederhana, kata Rasulullah, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang mendapati sholat subuh, sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, 2 rakaat saja, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia seisinya. Maka saya perhatikan betul, termasuk kemarin kita sampaikan juga, kenapa nih orang-orang tua kita dulu padahal lulusannya sekolah rakyat. Sekolah rakyat juga kadang-kadang dia nggak lulus, ayah ibu kita ini. Tapi kok berhasil menjadikan anak-anaknya sekolah S1, sekolah S2. Bahkan kalau di kampung Pak, punya tanah, punya kebun, punya beritan gitu, punya pekarangan, hidupnya tenang, sehat masa tuanya. Saya perhatian betul. Oh, di antara konsepnya apa? Jaga sholat sunnah fajar. Padahal baru itu aja yang dijaga. Apalagi menjaga tahajudnya, apalagi subuh berjamaahnya, Masya Allah, luar biasa. Nah inilah menjadi apa ya, menjadi PR kita. Karena kadang-kadang masjid besar tapi jamaah sedikit. Yang di sini alhamdulillah sudah masjidnya bagus, 2 lantai, Masya Allah, jamaahnya luar biasa juga. Nah tinggal PR tadi yang 1000 tadi Pak. Tadi saya perhatikan kan ada 2 shaf setengah.
Kalau satu softnya isinya 40 kali 2 berarti hampir mau 90 lah. Berarti sisa tinggal berapa? 1000, 10 lagi. Gimana caranya itu? 1000 lagi. Kalau 1000 berarti 900 lagi, Pak. 900 kakak lagi. Gimana bisa hadir di sini? Enaknya apa? Kalau misalkan jamaah itu rame, kita buat program itu enak. Kalau misalkan kita jamaah yang di sekitar Masjid Al-Furqan ini ada 1000, kita buatkan program saja, Pak. Kita kasih buat program sehari 1000. Kasih celengan-celengan setiap rumah muslim di sini. Buat one day 1000, satu hari infak 1000. Jadi 30 hari 30.000. Ntar ada tim yang ada. Tim itu betul-betul di SK-kan dari yayasan, di SK-kan dari Masjid Al-Furqan yang memang diketahui oleh jamaah yang sudah terbina di sini. Akhir bulan tanggal 30 mereka membuka kencelengnya, mengambil kencelengnya. 30.000 kali 1000 berapa, Pak? Jangan pakai lama. Berapa? 30 juta. Itu daun atau uang tuh? Masya Allah, Pak, bayangkan dari situ saja sudah 30 juta. Kita buat program di sini, kumpulkan anak yatim setiap Jumat. Kita buat program kemudian setiap subuh makan-makan. Setelah sholat ada kajian, kita distribusi beras dari sini. Pastikan nih yang di sekitar sini duafa kita listkan programnya. Oh, ini setiap Jumat duafa ini harus kita bagikan. Terus konsisten setiap minggu. Itu ini pasti membludak jamaah kita, Pak. Pasti akan membludak. Karena apa? Orang itu ternyata hari ini itu bukan hanya ruhani saja, butuh jasmaninya. Makanya kita pancing dengan program-program begitu. Jadi artinya masjid itu menjadi solusi masyarakat, solusi umat. Itu, Pak. Solusi umat. Kemarin atas izin Allah kita tausiah juga memberikan motivasi tentang seminar kemasjidan ini di Masjid Al-Ikhlas di mana itu ya? Cikarang Baru. Alhamdulillah beliau menginstal program distribusi beras, Pak, kepada duafa yang ada di sekitar masjid itu setiap bulan. Bahkan ada seminggu sekali. Yang tadinya itu, Pak, yang nggak sholat jadi sholat. Gara-gara diantar. Jadi pengurus masjid, tim dari solution bagi masalah umat yang dihadapi hari ini. Ya, masalah umat itu kan perut, Pak. Ya, kalau iman kita sudah stabil, rizki kita ada, alhamdulillah. Ini kan masalahnya kadang-kadang sudah hidupnya susah, jauh dari masjid. Kan gitu. Hidupnya sudah susah, anak-anaknya pada susah, keluarga susah, tapi nggak pada sholat. Jadi sengsara di dunia, sengsara di akhirat, sayang tuh. Makanya gimana caranya ini? Ayo ajak ke masjid, rame-rame di masjid. Gimana caranya? Buat program tadi. Makanya kata Allah di dalam surahnya, surah 9 At-Taubah ayatnya nomor 18, juznya nomor 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang dirinya mengaku beriman kepada Allah, ya'muruna masajidallah, punya kewajiban memakmurkan masjid. Kan banyak orang hanya statusnya muslim. You muslim? Yes, saya muslim. Tadi subuh berjamaah? Enggak. Subuh tidak? Enggak. Padahal Islam. Kan gitu. Jadi hanya sekedar KTP. Padahal kata Allah kalau dia merasa dirinya muslim, merasa dirinya beriman, ya'muruna masajid Allah, dia memakmurkan masjid Allah. Subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghrib isya subuhnya berjamaah. Maka kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu keutamaan berjamaah waktu subuh, waktu isya, akan datang ke masjid, maka dengan datang secara merangkak. Saking supaya bisa dapat berjamaah di masjid, dia datang dengan merangkak. Bayangkan.
Nah, hadis-hadis seperti ini harus sering disampaikan, harus sering diingatkan. Supaya apa? Mereka datang ke masjid itu dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua jamaah, alhamdulillah masjid ini sudah bagus, 2 lantai saya lihat. Kemudian saya lihat itu juga di bawah ada aula, di atasnya masjid seperti ini. Ya, tinggal kita makmurkan, tinggal dimakmurkan. Karena masjid itu tempat yang paling disukai. Kata Rasulullah, ahabbu ilallahi masajiduka. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Jadi kalau sudah hadir di masjid, Allah mencintai orang ini. Bahkan suatu ketika Rasulullah ketika memberikan motivasi kepada para sahabat, kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wahai sahabatku, inginkah aku tunjukkan kepadamu amalan yang dengan amalan itu Allah menghapus kesalahanmu, mengangkat derajatmu? Iya ya Rasulullah. Yang pertama apa? Isbahul wudu, sempurnakan wudu. Yang kedua apa? Wa kathratul khuta ilal masajid, banyak langkah-langkah kita menuju ke masjid. Masya Allah. Yang ketiga apa? Wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Contoh kayak kita nih Pak, kita kan sholat subuh nih. Setelah ini kita nunggu datangnya waktu syuruk, kita sholat syuruk 2 rakaat saja. Nah itu menghapus kesalahan kita, mengangkat harkat derajat kita. Makanya bersyukur kalau bisa kita diprogram Pak, diprogram mendapatkan pahala haji, pahala umroh dalam 1 minggu itu beberapa kali. Bisa ambil Jumat, bisa ambil Sabtu, bisa ambil Minggu, supaya kita mendapatkan pahala haji. Pahala haji itu orang yang habis sholat, nunggu sebentar zikir, ada taklim seperti ini, pengajian seperti ini, sampai datangnya waktu syuruk, nunggu sebentar, kita sholat 2 rakaat, dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Siapa yang belum berangkat haji? Angkat tangan. Yang belum berangkat haji, saya doain dah. 1. Nah ini belum mandi kan ini. Ya, siapa yang belum berangkat? 1, 2, 3, 4, 5. Belum semua ya? Masya Allah. Ntar ada doa supaya Allah mudahkan berangkat haji. Mau bayar atau yang gratis? Bayar atau gratis? Oh ya, ntar ada doanya. Ada doanya, Insya Allah ya. Tinggal kita makmurkan masjid ini. Yang kedua Bapak Ibu, ketika melihat bagaimana cara memakmurkan masjid, ketika melihat masjid-masjid di kampung-kampung kita yang sedang pembangunan masjid. Soalnya kalau kita bicara masjid itu adalah bicara rumah Allah, bicara Baitullah. Bukan bicara pribadi, tapi bicara masjid, bicara generasi. Bicara masjid, bicara rumah Allah. Kalau kita datang ke kampung-kampung kita, saya ini aslinya Jawa Pak, tapi hijrah di Kalimantan Barat. Waktu itu saya diutus oleh guru saya untuk setelah di kader itu kami diutus ke Kalimantan Barat. Pertama datang itu di satu kota yang jauh betul dari Kalimantan Barat, namanya Kota Sintang tahun 2006. Datang sampai di sana itu jam 4, Masya Allah, itu masih bunyi jangkrik. Saya bilang, saya ditaruh di mana nih gitu. Tapi karena saya ridho saja, karena perintah guru, udah kamu dakwah ke sana, kamu bina di sana, saya ridho saja Pak. Alhamdulillah. Tapi memang luar biasa ya, dengan kita ikhlas, dengan kita ridho, memang alhamdulillah berkah lah di sana. Berkah. Artinya apa? Kita bisa mengkader anak-anak sana, kita bisa buka rumah Quran, kita bisa buka merintis pondok, kita bisa menyampaikan dakwah indeks tematik Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi saya memprogram kalau saya pulang kampung, kalau misalkan lihat ada misalkan masjid lagi dibangun, masjid lagi dirintis, kita titipkan apa kita di situ supaya jadi amal. Walaupun sayanya di sana, tapi melihat kampung sendiri lagi ada pembangunan masjid atau pembangunan surau, kita titipkan apa yang kita bisa di situ. Mungkin cerucuk, mungkin kayu, mungkin semen, mungkin batako, mungkin seng, mungkin juga karpet, mungkin juga pengeras suara. Soalnya apa? Orang yang membantu pembangunan masjid
Ini sudah bicara Baitullah. Itu menjadi sedekah jariyah, umurnya terputus, pahala wakafnya mengalir terus. Umurnya terputus dia. Umurnya hanya 60 tahun tapi pahala wakaf terus akan mengalir. Maka kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh." Ketika anak Adam meninggal semua, terputus sudah kecuali 3 yang jadi harapan. Waladun sholih yad'ulah, anak yang benar yang doain orang tua. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, punya ilmu yang diajarkan. Yang terakhir, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah yang terbaik ya adalah sedekah untuk bangun masjid. Makanya tadi di awal saya doakan, Pak. Saya bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, pas saya datangi karena ngelihat bagusnya masjid ini, saya langsung dalam hati ini, ya Allah, pendiri awal, donatur awal, jamaah awal yang membangun Masjid Al-Furqan ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau lipat gandakan amalnya, ya Allah. Barangkali mereka-mereka yang sudah di alam barzah, sebagian sudah pada meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan dengan kami sholat di sini, sebagiannya jariyah ini kepada mereka. Umurnya terputus, Pak, tapi amalnya mengalir terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya misalkan Bapak Ibu yang dari Jawa Barat, pas lagi pulang kampung, lihat ada suronya dibangun, ada masjid dibangun, titipkan di situ 1 semen, 2 semen. Masya Allah, digunakan untuk orang sholat, digunakan untuk orang taraweh, tadarus Quran, pengajian, mengalir, Pak. Maka kalau bicara masjid itu harus bicara rame-rame, harus keroyokan, ya, harus berjamaah, harus berjamaah. Soalnya apa? Kalau berjamaah itu pasti jadi. Jangan sampai masjid itu dibangun hanya sendiri, tapi bagaimana caranya bisa terlibat semua jamaah. Soalnya apa? Supaya mendapatkan jariyahnya dari masjid itu digunakan untuk sujud. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin au ashara banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Ibnu Majah nomor 738. Kata Rasulullah, barang siapa yang ikut membangun masjid, kemudian kamafhasi qatatin, seperti tempat burung. Tempat burung kan kecil, segini, Pak, tempat burung itu. Ini bahasa kiasan saja. Artinya sekecil apapun kontribusinya untuk membangun rumah Allah Al-Furqani atau surah-surah musola yang ada di kampung-kampung kita. Apa kata Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan siapkan rumah di dalam surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena digunakan untuk sujud. Kepentingannya adalah memakmurkan masjid Allah. Terakhir, sebelum kita tutup dengan doa, apa berita dari Quran? Dalam surah 2 Al-Baqarah ayatnya 261, juz nomor 3. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, kata Allah, orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, bangun Masjid Al-Furqan ini, seperti menanam satu benih, satu biji. Ambatat sab'a sanabila, tumbuh dengan 7 tangkai, 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap ranting, setiap cabang berbuah 100. Rantingnya tadi 7, buahnya 100. 100 kali 7 berapa? 700. Itu at least paling kurang. Bahkan Allah mengclosing, menutup ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan rezekinya, karunianya, ampunannya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan jamaah yang saya hormati, dengan tausiah motivasi ini kita semakin bersemangat, semakin istiqomah untuk memakmurkan Masjid Al-Furqan. Amin Allahumma amin. Dan saya doakan mudah jamaah ini sehat, panjang umur. Cuman tadi PR-nya 900. Ini kan sudah ada 100 orang yang kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan, ya kan? PR-nya tinggal 900. Gimana caranya mereka kembali ke masjid? Ketika mereka kembali ke masjid, Pak, rizki Allah akan buka.
rizki Allah akan buka, Allah akan bebaskan hutang piutangnya, Allah akan jadikan generasinya generasi yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup dengan doa, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah, kami nih Pak di Pontianak itu tahun 2012 ya, kita merintis namanya Masjid Kapal Pak. Jadi arsiteknya kayak kapal, namanya Masjid Kapal Munzalan, yang diasuh oleh beliau. Kami waktu itu hanya meletakkan saja, kami membina selama 2 tahun, dilanjutkan oleh guru besar kita Kiai Haji Luqmanul Hakim, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai masyhur. Alhamdulillah atas izin Allah Pak, itu dibangun di 2 tempat, tapi ternyata netas gitu. Masjidnya sangat berkah, sangat ramai padahal kecil. Dan alhamdulillah sekarang di banyak kota masjid ini di copy paste, terutama program-programnya. Masjidnya kecil tapi fungsi masjidnya besar. Masjidnya kecil tapi fungsinya besar. Bagaimana masjid memberi solusi, masjid itu memberi, masjid itu mengasih makan, masjid itu memberikan program-program untuk kebaikan. Alhamdulillah udah di mana-mana masjid itu. Dan sekarang kita buat startup baru namanya Masjid Ka'bah. Bapak lihat ini namanya Masjid Ka'bah. Arsiteknya itu kayak Ka'bah. Ya. Biasanya kan masjid itu kan arsiteknya begitu. Tapi kita buat masjid ini seperti Masjid Ka'bah di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini. Arsiteknya kayak Ka'bah. Ada di berdampingan dengan kota Pontianak namanya Kabupaten Kuburaya. Ini masjid ini di tengah lahan yang kosong hanya ada 30 perumahan, 30 rumah. Akses masuk ke situ dulunya susah sekali. Nah sekarang mulai ada jalan, mulai pelebaran jalan, dan sampai beberapa kilo jalan ini belum diaspal. Ada 30 kakak. Nah kita punya ide gimana caranya kita bangun masjid di situ supaya yang 30 kakak itu bisa sholat di sini. Tapi dengan masjid yang unik, namanya Masjid Ka'bah. Tapi kalau mau haji ya ke Mekah sana. Masa hajinya ke situ? Ini cuman gambarnya saja, arsiteknya saja. Tujuannya yang pertama supaya ke depan itu mungkin anak-anak muslim kita di sana kalau mau manasik, latihan manasik haji, manasik umroh bisa di sini. Sebelum berangkat ke kota Mekah. Bisa menjadi pondok di sini, bisa menjadi macam-macam. Jadi masjid multifungsi, Pak. Nah, alhamdulillah ini sekarang berjalan kurang lebih 4 bulan kita gagas. 4 bulan ini. Sekarang lagi mulai cerucuknya, dalamnya semuanya kita lagi mulai bangun 4 bulan. Nah, saya kepengin masjid ini semuanya terlibat. Karena tadi di awal saya sampaikan masjid itu bukan milik pribadi, masjid itu bukan milik perorangan, tapi masjid itu milik Allah. Makanya namanya Baitullah, rumah Allah. Ingin ada pembangunan masjid ini keterlibatan semua orang. Supaya di sini akan digunakan orang manasik, haji, manasik umroh, sholat berjamaah, tilawah, ngaji dan sebagainya menjadi amal soleh. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini segera jadi. Amin Allahumma amin. Nah, saya kepengin keterlibatan jamaah yang ada di Kota Bekasi. Ya. Keterlibatan ada di Kota Bekasi. Saya ngajak, ada Bang itu? Boleh? Jadi masjid ini kurang lebih kalau bapak-bapak dari kota Pontianak masuk kurang lebih 11 kilo Pak. Di atas lahan 12 hektar. Tanahnya masih kosong. Kalau Kalimantan kan tanahnya masih kosong Pak. Kalau di sini empet-empetan. Kalau di sana masih kosong. Nah kita menggagas masjid ini supaya dekat-dekat situ warganya bisa sholat di sini. Di depan saya ini ada namanya sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini atas nama Masjid Ka'bah. Kemudian yang kedua di sini ada nomor rekeningnya 47071407-nya 3 kali.
Ini dana ini kita donasikan untuk dua. Pertama pembangunan Masjid Ka'bah, yang kedua pondok Hilyah namanya. Jadi double pahala. Pondoknya untuk ngafal Quran, masjidnya untuk tempat sujud. Nah di sini nominalnya itu nggak banyak, hanya 500 dan 1 juta. 500 dan 1 juta atas nama masjid, bukan atas nama pribadi. Nominalnya hanya 500 dan 1 juta. Jadi keterlibatan kita ada di sini. Kemudian caranya dua juga. Caranya bisa cash, bisa angsur. Kalau diangsur itu hanya kita beri waktu hanya 2 bulan. Karena ini pekerjaan kan terus berlanjut Pak. Tukang, belum beli besi, belum beli cerucuk, belum belinya semuanya. Nah caranya ada dua, bisa cash, bisa juga kredit. Bukan angsur, bukan kredit. Bisa ditransfer ke Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Ka'bah. Kalau sudah transfer, di sini ada nomornya, nomor konfirmasi. Ntar data Bapak Ibu akan dikumpulkan oleh database kami di sana, akan didoakan terus. Nah, di sini. Kemudian wakafnya atas nama siapa? Di sini. Niatkan wakaf masjid ini atas nama orang tua, sebagai tanda baktinya kita kepada mereka, supaya orang tua kita yang di alam kubur itu mendapatkan jariah dari amal anaknya di dunia. Ya Allah, saya niatkan ini, ya Allah, saya wakaf atas nama ayah saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan selamat di alam barzah, Engkau tetapkan menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Caranya bisa cash, bisa non cash. Hanya waktunya 2 bulan saja. Nah, saya mengajak jamaah niatkan wakaf ini atas nama orang tua dengan mengambil sertifikat wakaf ini. Saya yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Ya Allah, kami mendoakan pendiri pertama jamaah sampai hari ini ya Allah, Masjid Al-Furqan terutama ini ya Allah, mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ya Allah Kau jadikan mereka ahli surga ya Allah. Yang berjamaah sampai hari ini ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, lancar rezeki ya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al-Furqan ini ya Allah makmur ya Allah, dan kami kuat berjamaah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya. Allah bahagiakan hidupnya, jadikan keturunannya soleh dan solehah. Allah, mudah-mudahan gerakan bangun Masjid Ka'bah yang ada di Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat, mudah-mudahan bisa terselesaikan di tahun ini ya Allah. Segera digunakan untuk orang sholat tahajud, digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk sholat tarawih bulan puasa, digunakan untuk orang tadarus, digunakan untuk anak-anak ngaji ya Allah. Mudah-mudahan siapapun yang berdonasi di sini, Engkau lipat gandakan rezekinya, Engkau ganti rezekinya dengan yang lebih baik, Engkau takdirkan bisa berangkat haji, berangkat umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.